Kita akan ngebahas tentang implementasi algoritma Cummins untuk klasifikasi wilayah, klasifikasi provinsi tepatnya, agar kita tahu pola penduduk provinsi tersebut. Misalkan kita tahu nih daerah Jakarta, Kalimantan Selatan, Aceh itu satu kelompok dengan Bali, sehingga provinsi-provinsi yang satu kelompok itu bisa diterapkan pola kebijakan yang mirip-mirip. Misalkan di Bali berhasil, nah, berarti sistem itu, kebijakan itu bisa diterapkan di Aceh atau di mana gitu. Misalkan dia yang provinsinya satu kelompok dengan dia, seperti itu. Ada lagi provinsi apa namanya, provinsi Irian Jaya, provinsi apa gitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan pengembangan objek wisata. Ya, nggak masalah. Jadi artinya sistem ini bisa dikembangkan untuk kebijakan apapun, karena ini diangkat untuk salah satu cara pengambilan keputusan yang tepat di bidang objek wisata. Ya udah, maka dibuatlah provinsi yang serumpun tadi ya, provinsi yang dalam satu klasifikasi tadi itu, dibuatlah kebijakan-kebijakan yang sekiranya tepat gitu ya, ataupun tidak mubazir waktu, tidak kelamaan ngambil keputusan ya kan. Oh, ini sama, ini kasus kita ini sama dengan pola penduduk di daerah Aceh. Misalnya provinsi ini sama dengan provinsi di daerah mana gitu, misalkan itu contohnya ya. Sehingga dari situ lebih cepat pengambilan keputusan ya, lebih mudah mengambil percontohan seperti itu. Oke, Cummins. Di sini kita lihat database-nya di koneksi var ya. Itu 2022 Cummins. Database-nya 2022 Cummins. Cummins. Oke, ini dia. Di sini ada tabel user ya. Contohnya ini AA dan sebagainya. Kalau dia admin, dia full lengkap, dia bisa nambah user lagi, dia bisa melakukan impor data GMMI dan sebagainya. Kalau staff IT dia nggak bisa. Ini contoh ya, A dan A. Kalau tidak aktif berarti dia nggak bisa login, diblokir mungkin. Data latih ini dapat data dari ini ya, dari Google ya, dari Google GMMI ya, provinsi V1 V2 ini variabel-variabel yang didapat ya, diharapkan dengan variabel ini yang didapat ini kita bisa tahu provinsi mana yang serumpun. Didapat dari mana sih dia? Ya dari mobilitas penduduknya, saat dia di rumah, di kantor, ke toko obat dan sebagainya. Itu data-data yang didapat. Nanti kalau satu saat ada variabel lagi tinggal ditambahkan. Ini untuk testing pengujian dari historinya. Oke, kita masuk ke admin. Tadi A, passwordnya A ya. Oke. Oke, ini kok nggak mau dia, bentar. Dia, ya, ini loginnya masih belum mau ya. Loginnya masih belum mau nih, Mbak. Coba saya tembak dulu aja. Loginnya masih belum mau ini ya. Nanti dibenerin lagi. Oke, sementara C status saya tembak administrator. Oke, ini ceritanya login sebagai admin. Kalau dia sebagai admin, dia pengguna data latih, pengujian, dia bisa ya, pengguna nambah data pengguna baru, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, cetak juga normal. Data latih, dia bisa impor nih, saya mau masukin data nih. Nah, supaya datanya bisa langsung masuk, disesuaikan template-nya dengan contoh yang di-download ini. Susunannya seperti apa dia? Oh, seperti ini susunannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi jangan dibalik, tanggalnya di sini provinsi jangan. Jadi susunannya nomor provinsi. Jadi kalau dapat data baru, nah susunannya begini ya. Simpan, habis itu baru di browse ya, browse import. Import masuk ya. Data yang di sini akan ke update ya, seperti itu. Ya.
Ini datanya baru dapat tanggal sekian sampai tanggal sekian. Didapat dari mana data itu? Tadi dari Excel tadi ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian historinya. Jadi kalau ada tanggal yang lain lagi, misalkan didapat tanggal 29 sampai 30 ya muncul lagi di bawahnya sini. Seperti itu. Oke, ini sini sudah ada penjelasannya. V1 itu adalah rekreasi. Artinya berapa banyak sih orang yang pergi berrekreasi ke toko makanan, ke taman umum, ya dan sebagainya. Dari sini kita akan tahu pola penduduknya seperti itu dia di sana. Mobilitasnya tinggi atau rendahnya seperti itu. Ya. Ini harus paham ini kenapa minus. Artinya dari nilai rata-rata dia mengalami penurunan, mungkin PPKM misalnya tadi ya. Harusnya kan data yang diambil ini data ini ya sebetulnya ya, data yang terbaru ya mestinya ya. Supaya kan kalau sekarang kan PPKM udah level 3 mestinya nih. Ini kan masih level apa ibaratnya masih ekstrim lah ya, masih masih lockdown lah mungkin dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan tujuannya bukan apa itu namanya real time tidak real time, tapi mengolah data ya. Kalau datanya berubah otomatis hasilnya pun berubah. Yang penting kita menyiapkan kerangka, tinggal datanya mau pakai data yang mana dipersilakan. Mau banyak mau dikit nggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Jadi sampaikan saja nih kelemahan ini kemarin belum dapat data yang terbaru, jadi dapat data ini. Jadi andai kata kita ngambil kebijakan di ring tanggal sekian sampai tanggal sekian ya dengan data ini, maka hasilnya seperti ini dan seperti ini. Oke, ini admin bisa input pengguna, bisa input data latih sekaligus dia bisa lakukan testing pengujian. Ya. Apa bedanya ini sama ini? Kalau ini dia ngambil pengujian terakhir. Kalau yang ini dia nginput. Misalkan saya menguji dong pengujian pola warga ya kan plus 62 request menteri pariwisata misalkan gitu. Nah, mau berapa klaster? Jadi misalkan kita mau mengelompokkan provinsi yang ada di Indonesia itu seluruhnya dalam berapa kelompok? Kalau tiga mungkin tinggi, rendah, sedang misalkan. Ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kalau lima bisa sangat tinggi, rendah, sedang, apa terserah. Artinya dia mengelompokkan jadi lima. Ya, dia mengotomatisasi diri. Oh saya kelompok sini kelompok. Otomatis nyari kemiripan. Yang mirip-mirip membentuk kelompok sendiri sendiri itu Kamins keunggulannya ya. Jadi Kamins itu kategori unsupervised learning ya. Unsupervised learning artinya dia nggak kita tentukan di awal mana tinggi rendah sedang, tidak, kita hanya bebas menentukan kamu memecah atau mau mengelompok jadi 5 jadi 7 sorry ini kalau nggak salah maksimalnya 6 ya, sebenarnya bisa unlimited ya sampai 100 pun bisa sebenarnya, cuman saya di codingnya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak ini nih. Kemudian ngaturnya di sini nih. Hmm. Kalau lebih dari 6 maka batasannya 6. Mau 10 pun bisa sebenarnya ya. Dibikin 10 pun bisa. Jadi minimal itu 2 ya, tinggi rendah misalkan. Sementara paling tinggi 6 itu di pengujian ya. Kenapa enggak 10 bisa ya? Karena harus disetting lagi di ininya, di Kaminsnya nih. Di grafiknya tepatnya, di grafiknya. Nah, ini grafiknya mulus nih banyak kan nih. Kalau dia 6 modelnya begini. Ya. Kalau dia 7 modelnya apalagi, 8 apalagi gitu. Harus ditambahkan lagi. Kalau mau nambahin sendiri silakan. Ya, misalkan kayak gini. Kalau dia levelnya 7 ya, tambahin jadi tuh 7. 8 tambahin jadi 8. Karena ini di grafiknya, karena grafiknya nggak bisa nambah otomatis, ini JavaScript sebabnya. Sedangkan kita codingnya PHP. Jadi dia kalau mau 7 mau 8 mau 9 10 boleh silakan ya. Atau amannya sih kita bikin aja sampai 10. 8 9 10. Kita bikin 5 6 7 8. Salah ya? Ini 7 ya. 7 ini 7 8. Ini 7 8 9
8, 9, 10. Delapan, 9, 10, 7, oke. Ya, jadi pengujian kita bisa bikin lebih dari 10. Ya, 10, tapi untuk apa 10 wilayah? Terlalu dikit-dikit. Mungkin ada satu wilayah yang cuman satu grup yang cuman satu anggotanya, ya. Misalkan kita bikin, saya mau bikin 6 kelompok nih, ya bisa otomatis, ya. Terhadap pola gitu ya, simpan. Tek, langsung masuk ke analisa. Oh, ini 478 error ya, if yang tadi salah, Mbak. 478 error apa? Oh, kurang awal tutupnya belum ya. Kurang awal tutupnya harusnya ada nih. If else if else if. Nah, ini jadi mengelompok jadi 6. 6. Jadi di dalam Cummins itu kan pertama apa? Dia random dulu. Menentukan random 6 titik awal, ya. Di sini dia menentukan C sentroid 24, 11, 24 itu siapa? Jawa Barat, Papua Barat, ya. Dilihat dari sini aja nih, dia random tuh. Awal-awal dia random. C24 mana 24? Apa nih? Sulawesi Tenggara. Mana ini? Random C24 11 30 24. Oh, 24 ya. 24 tadi Sulawesi Tenggara ya. Oh, bukan, 24 itu berarti apa nih? Sulawesi Tengah. Oh, 24 tuh gini ya, maksudnya intinya gini, Mbak. Dia tuh ngerandom ya. Dapat data posisi 24 11 30 4 29. Ya, Papua Barat sih 24 sih. Papua Barat 24. Bentar. Kenapa 24 Papua Barat? 30. Ini 30. Oh, ini diurutkan. Ya, udah diurutkan ini. Jadi 30 itu Papua Barat. Kalau 11 apa? Sumatera. 11 itu Gorontalo ya? Oh, enggak ada Gorontalo. Nanti kita cek. Intinya dia ngerandom ya, 6 posisi. Ngerandom 6 posisi. Papua, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bengkulu, Maluku, Jawa. Misalkan ini. Ya. Nanti semua lokasi itu membandingkan dirinya. Dia dekat dengan ini gitu kan. Nah, ini langkah pertama terhadap klaster 1 sentroid 24 yang hitung jarak dia. Semua provinsi Aceh terhadap ini ya kan, hitung dia. Kan rumusnya kayak gini, Mbak. Masing-masing dikuadratinnya kan dikurangin kan semua poin-poin ini, ya kan? Poin-poin semua poin-poinnya. 1027. Oh, ini ada C-nya nih. Saya buang dulu Cummins-nya kok ada C-nya nih. Bingung kok ada C-nya. C besar, kok ada C besarnya? Ini dia C-nya dibuang. Tadi dia RNW, centroid, R centroid itu random. Iya, random ya. Ya, titik randomnya dia sebanyak sekian. Dia random dia. Sendirian, Mbak. Ya. Kemudian dapat lah ya. Kemudian habis itu baru semua titik-titik itu dihitung yang ke-6, dia terhadap yang ke-6 sehingga dapat kesimpulannya ini
Aceh itu dekat dengan siapa? Oh, dekat dengan kelas keempat. Ya, karena paling kecilnya 23. Ya, kurang dari sama dengan nah nih. Sama sebabnya ini. Oh, 4. Bali dekat dengan di kelas 1. Ya, paling rendah kan. Bangka Belitung kelompok 6. Ini baru iterasi pertama. Terus habis itu dari situ dari hitungan tadi ya, ini posisi terakhir ya, kelas 1 2 3 4 5 6 angka-angka ininya. Baru semua provinsi dibandingin dengan angka-angka ini. Ya, ini kan hitungan terakhir tadi 16.2 ini hitungan Kamins. Nah, dari sini Bali ini sebagai titik tengahnya lagi. Kemudian ngitung lagi, dapat kelompoknya lagi. Dia sampai iterasi berulang-ulang sampai dia sama. Nilai ininya sama, dia iterasinya berhenti. Stop di iterasi ke-7. Di iterasi ke-7 berhenti. Dapatlah kita. Kenapa sama? Karena pola ininya sama. Udah nggak berubah lagi dia. Dapatlah kita di iterasi ke-7 posisinya seperti ini. Ini kelompok grafiknya. Nah, ini baru pengelompokannya. Jadi kalau kita menggunakan konsep 6 tadi ya, 6 sentroid, kelompok Bali, Jakarta, Kepulauan Seribu sama. Ya, satu area. Kelompok Banten, Gorontalo ini satu kelompok. Ya, ini satu kelompok. Nah, dari sini, ini lama prosesnya ya, milisecond harusnya ini. Satuannya milisecond dia harusnya. Ya, cepet lah. Artinya dari sini kita tahu pola sebaran masyarakatnya Aceh, Jogja, Jambi sama nih ya. Dari sini bisa sebagai rujukan nih dalam pengambilan keputusan ataupun bagaimana cara menangani warganya misalkan gitu. Apa bedanya ini sama ini? Kalau ini dia ngambil data terakhir. Tadi yang terakhir tadi sorry, ini pengujian ya. Harusnya dia ngambilnya yang terakhir ini. Kami sebentar, ini salah nih. Order by lagi pengujian dispending, ambil data yang terakhir. Lima dua error. Tuh, ambil data yang terakhir ya, 6. Oke. Proyek kami. Pengujian itu ada historinya sih di sini. Pengujian nomor sekian, hasilnya ini ya, dengan 6 klaster. Pengujian sekian ini dengan ini 6 klaster juga ya. Jadi gini Mbak, Bali apa ya? Bisa dikatakan ini kok MS-nya 2 kali. Pengajian MS-nya 2 kali. Salah satu kelemahan Kamin itu adalah unsur randomnya ya. Unsur randomnya. Karena di sini kita menerapkannya itu
kurang dari sama dengan. Jadi kalau dia random kemudian dia dapat nilainya sama sedangkan sebelahnya juga sama kayak tadi ya, dia ngambil yang sebelumnya. Ya kan? Ngambil yang ketemu duluan. Nah, ini contohnya kayak gini. Contoh pada klaster 6 ya. Dengan data yang sama, ini kan data yang sama masih ya. 6 klaster yang ini dia dapat 3 nih, Bengkulu, Maluku, kategori ini. Bali, Jogja, Jakarta, Riau, 4 ya. Sedangkan di sini Bali, Jakarta, Kepulauan Riau, Jogja. Tadi apa satu lagi? Iya, Jogja. Jogja ya. Tapi di sini Jogja bukan kelompoknya Bali. Jogja masuk kelompoknya ini Aceh. dekat Aceh. Ya, tapi secara umum dia eh, mirip lah sebenarnya ya, cuman mungkin satu hilang. Kenapa? Karena namanya juga random, kadang dia ngelihatnya mana yang duluan ketemu itu dia berhenti. Ini kasus ini karena ada angka yang nilainya sama. Terus kelemahan kedua dari metode unsupervised learning adalah dia nggak bisa otomatis ngasih nama. Kategori 1 itu sangat baik, kategori 2 itu sangat padat, ya sangat bagus, enggak. Jadi kita sendiri yang ngasih nama. Unsupervised learning artinya dia tidak memiliki label. Jadi kita ngelihat sendiri, oh Banda Gorontalo ini provinsi kategori berkembang nih, misalkan gitu ya. Ini provinsi dengan kategori publik, figur wisata ini, misalkan gitu ya. Ini Aceh, Jogja, oh ini sebagai cadangan wisata nih, daerah-daerah ini. Nah, misalkan gitu ya. Nah, jadi kita ngasih labeling sendiri. Karena di dalam unsupervised learning, labelingnya itu masih urutan aja, kategori. Kalau kita login sebagai staff, ya, tadi kan sebagai admin ya, mestinya sih otomatis ya, cuman ini kok belum dapat, nggak tahu nih, nanti dicek lagi. Sebagai staff apa tadi? Sebagai staff IT. Kalau dia login sebagai staff IT, menunya seperti ini. Profilnya orang yang sedang login mestinya. Nah, user 02 ya. Karena tadi saya nggak nembak dari login. Nah ini dia. Staff IT hanya bisa ngubah data dia sendiri aja, nggak bisa ngubah yang lainnya. Data latih dia hanya bisa melihat doang, nggak bisa ngimpor, nggak bisa ubah hapus, hanya bisa cetak. Dia bisa menguji aja, menguji dan melihat hasil. Ya. Pengujian user ya, pengujiannya user 01. Kok ini nggak ada? Oh, kita masih kosong ya. Harusnya pengujian itu dia hanya melihat yang dia uji saja. Jadi kalau dia nggak nguji, misalnya dia nggak, jadi yang dia hanya bisa melihat yang dia uji saja dia. Maksudnya gini, ini kan baru login, dia belum nguji dia atas nama si siapa tadi, USR 02 tadi ini, si Sahrul Gunawan nih. Dia nguji lagi, pengujian rutin bulanan, clusteringnya berapa? Coba saya tes 8, request bupati misalnya. Oh yang ini masih 6 yang ini ya.
Yang ini masih 6 Mbak, belum saya ganti. Ya, 8 klaster. Jadi adalah 8 ya, sehingga dapat klasifikasinya 8. Ya, artinya ini sangat bagus kalau datanya update. Ya, sehingga menyesuaikan dia datanya. Oke, saya kira itu.